Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga, Rabu 24 Maret tahun 2021, bersama saya Penatua Lukas Sukan. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita dapat bangun dengan tubuh yang sehat, menghirup udara sejuk segar di pagi hari ini. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini, marilah kita mengawali semuanya dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu sepanjang malam yang telah kami lewati, dan pada pagi hari ini, Tuhan masih mengizinkan kami bangun dengan tubuh yang sehat. Bukti pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar mendasari seluruh kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami karena kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber kebenaran yang sejati, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bacaan Alkitab yang mendasari renungan pagi hari ini diambil dari kitab Amsal pasal 27 ayat 19. Amsal pasal 27 ayat 19. Demikian. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema renungan pagi hari ini adalah hati yang bersih menyenangkan Tuhan. Air yang bersih akan terlihat jernih dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yakni untuk memasak, minum, mandi, mencuci baju, dan sebagainya. Sedangkan air yang kotor akan terlihat keruh dan tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Saat kita berwisata ke tempat-tempat yang memiliki sungai yang airnya bersih, kita akan melihat airnya tampak begitu jernih, sehingga kita dapat melihat ke dasar sungai dan menikmati segala keindahan yang ada di dalamnya. Tapi sebaliknya, saat kita mengunjungi sungai yang airnya kotor, kita tidak dapat melihat ke dasar sungai dan menikmati keindahannya. Hal ini disebabkan karena kotoran yang ada di sungai itu membuat air menjadi keruh dan menghalangi pandangan kita untuk dapat melihat sampai ke dasar sungai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada zaman dulu, orang tidak hanya menggunakan cermin kaca untuk melihat seperti apa wajahnya, tetapi juga menggunakan air sebagai cermin. Sekalipun cerminnya bukan dari kaca, tapi cermin air. Ini juga jujur dan tidak bohong. Dalam hal ini, Salomo menuliskan sebuah amsal yang indah, sekaligus penuh dengan kebenaran, seperti yang tertulis dalam bacaan kita. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Sepertinya halnya air mencerminkan wajah, demikian juga hidup kita. Setiap hari, setiap perbuatan kita, apapun yang kita ucapkan dan lakukan, memancarkan apa yang ada di dalam hati kita. Karena itu mungkin kita tidak pernah setuju jika ada orang yang mengatakan, dia itu luarnya saja yang jelek, tetapi sebenarnya hatinya baik. Memang, ada orang yang sering kita jumpai pembawaannya keras, tegas, atau mungkin kedengarannya kasar, tapi punya hati yang baik. Tentu yang dimaksud di sini bukan soal pembawaan atau gaya bicaranya, melainkan sebuah sikap dan perbuatan dalam hidup.
Jika hatinya baik, maka pikiran, perkataan, dan perbuatannya juga pasti baik. Tetapi sebaliknya, jika hati seseorang dipenuhi dengan kebencian, dendam, iri hati, marah, menyimpan kesalahan orang lain, maka sudah pasti pikiran, perkataan, dan perbuatannya juga pasti tidak baik. Firman Tuhan dalam Amsal pasal 4 ayat 23 mengingatkan kita agar supaya menjaga hati dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hati mencerminkan diri kita, sikap hidup kita yang sebenarnya. Kita tidak akan pernah menyangkal tentang hal ini. Dan jika sikap dan tindakan kita melukai orang lain, maka tidak usah menyangkal bahwa hati kita sebenarnya sedang mengalami kepahitan. Dan juga jika perkataan yang keluar dari mulut kita yang kasar dan membuat orang lain tersinggung dan marah, tidak usah menyangkal bahwa hati kita sebenarnya sedang terluka. Jika kita selalu iri hati terhadap orang lain, tidak usah menyangkal bahwa sebenarnya hati kita merasa tidak aman dengan diri kita sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sebagaimana cermin tidak pernah bohong, hati juga akan selalu jujur mengatakan apa adanya. Oleh karena itu, jika sikap dan tindakan kita jahat, maka yang perlu diobati terlebih dahulu adalah hati kita. Ya, hati yang seperti ini perlu disembuhkan dan dipulihkan dulu. Maka setelah itu perubahan akan terjadi dengan sendirinya. Firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini mau mengajarkan kita untuk selalu menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan, sebab hati kita mencerminkan bagaimana kehidupan kita. Memiliki hati yang bersih akan memampukan kita untuk dapat memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi ketika kita atau hati kita menjadi keruh, kotor karena tercemar dosa, kepekaan kita akan kehendak Tuhan akan terhalang. Maka dari itu, penting bagi kita untuk menjaga hati agar selalu bersih. Caranya adalah dengan selalu berkaca pada firman Tuhan untuk apapun yang masuk ke dalam hati kita. Firman Tuhan adalah pedoman yang menuntun dan menjagai hati kita untuk dapat selaras dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pagi hari ini. Ajarkanlah kami agar kami memiliki hati yang bersih, yang terpancar melalui sikap hidup dan perkataan kami setiap hari. Jika selama ini hati kami kotor dan tercemar karena segala pelanggaran dosa yang kami lakukan melawan kehendak-Mu, kami mohon kiranya Bapa berkenan mengampuninya. Perbaharuilah hidup kami, bentuklah seluruh hidup kami seturut dengan kehendak-Mu, agar hidup dan kehidupan kami menjadi berkat bagi orang lain. Sebelum kami melangkahkan kaki kami dan melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mohon kehadiran-Mu. Biarlah hari ini kami jalani bersama Tuhan. Sebab kami tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini dalam hidup kami, tetapi kami percaya Tuhan selalu beserta kami, bahkan akan melindungi dan memberkati setiap apapun yang kami kerjakan dan lakukan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat beraktivitas hari ini. Tetap menjaga protokol kesehatan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.